Shalom, Yesus datang membawa pemisahan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Matius 10 ayat yang ke-34. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pedang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Saudara, apakah Yesus datang untuk membawa kekerasan? Apakah Yesus datang untuk menimbulkan kebencian, amarah, dan lain sebagainya? Tentu tidak. Tetapi dalam realitanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang mendengar berita Injil dalam satu rumah. Suami bisa menerima, istri belum tentu. Atau sebaliknya. Anak bisa terima, orang tua tidak menerima, atau sebaliknya. Menantu bisa menerima, mertua tidak menerima, atau sebaliknya. Orang dalam satu rumah ada yang menerima atau ada yang tidak menerima. Lalu yang dikasihi oleh Tuhan, mulai terjadi pemisahan karena yang satu dan yang lain mulai menerima dan berjalan dengan iman, sementara yang lain berjalan dengan pikiran dan logika, tidak nyambung. Bukan berarti pikiran dan logika salah, tetapi Tuhan menginginkan pikiran dan logika kita dibarui seturut dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang telah mendengar berita Injil, tapi dia lebih memilih untuk mengasihi bapaknya, ibunya, atau anak-anaknya lebih daripada Kristus. Untuk itu, Tuhan Yesus mengatakan mereka tidak layak. Tidak layak untuk apa? Untuk menerima upah. Mereka kehilangan upah yang disediakan oleh Allah bagi barang siapa yang menyambut berita firman. Saudara, ada orang yang menerima berita firman, tetapi kemudian dia harus memikul salibnya setiap hari. Karena mengalami aniaya, penderitaan fisik, penderitaan secara fisik, mungkin aniaya secara verbal, dan mungkin saja kehilangan nyawanya. Saudara, bagi orang-orang yang karena mendengar berita Injil, lalu dia mempertahankan nyawanya supaya dia takut kehilangan nyawanya, orang itu akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang tidak mempertahankan nyawanya karena Injil, maka yang terjadi adalah orang itu tidak akan kehilangan nyawanya. Itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Dengan kata lain, sebetulnya yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita pertahankan justru kita kehilangan. Tetapi kalau kita percaya dan menerima apa yang Tuhan katakan melalui berita Injil, saudara yang dikasihi oleh Tuhan itu, saudara tidak akan kehilangan. Yang saudara anggap saudara akan kehilangan, sesungguhnya saudara tidak akan kehilangan. Betul, Yesus mau pemisahan, tetapi supaya kita terpisah untuk kita mendapatkan upah kita dan kita tidak kehilangan apapun. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.